Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Dan pujian dan penyembahan kami Bapa. Engkau yang harus bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa kami di surga. Hari kita akan pujian pada Tuhan. Rohmu yang hidup. Haleluya.
yang sangat kami mampu. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan. Kembali Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan, buat jalan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena kemurahan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kehidupan kami Tuhan, untuk kami melewati tahun 2022 Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, campur tangan-Mu selalu di dalam kehidupan kami tahun 2003 ini Tuhan. Biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, biarlah Engkau selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, biarlah di tahun 2003 ini Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan dengan lebih heran lagi Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan dari sebelum-sebelumnya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, seluruh rangkaian kehidupan Tuhan kami mau serahkannya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya itulah yang dapat kami lakukan Tuhan untuk membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau jamah hati dan pikiran kami Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Begitu juga buat anak-anak-Mu yang di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami, Engkau jamah hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu dan kami yakin Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan hidup kami sia-sia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu juga Tuhan kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak mau menyebar agama Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu di tempat ini, berapapun kami yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah kami bersatu hati Tuhan, kami tolong kami katakan kuasa iblis, kuasa kegelapan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah darah Yesus yang menebus kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Yang percaya katakan amin. Berangkat dari selalu berlaku. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, saudara semua kita Tuhan dari kita berada sudah di awal tahun, bahkan ini hari pertama dan nanti langsung persiapan lulus. Jadi kita akhiri tahun 2022 dengan ucapan terima kasih Tuhan Yesus, dan kita awali tahun 2023 di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara semua yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hal yang sudah kita lalui dan tidak terasa dan mungkin juga terasa kalau hari ini kita sudah berada di tahun 2023. Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita di tahun 2022 tidak bisa diulang kembali. Ya, entah itu suka atau tidak suka, senang maupun tidak senang, itu tidak bisa diulang lagi. Apakah itu prestasi, apakah itu kegagalan, juga tidak mungkin diulang kembali. Saudara, yang bisa kita lakukan adalah apa? Menjadikan apa yang telah terjadi sebagai pelajaran untuk masa depan. Ya, apa yang sudah kita lewati untuk pelajaran masa depan. Kayak Natal kemarin, saudara. Saya tahu bahwa banyak yang terdiri di luar. Menjadi pelajaran bagi saya untuk mengevaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya. Kalau pada waktu itu saya pernah menyampaikan kita hentikan sementara untuk membangun, ya, mau tidak mau melihat fenomena yang demikian, kalau ini harus kita lanjutkan lagi. Ya, kita punya target,
kita punya rencana ke depan. Itulah yang saya sampaikan. Apa yang telah terjadi harus menjadi sebagai pelajaran untuk masa depan kita. Tahun baru, resolusi baru. Amin. Ya, tahun baru, resolusi baru. Tahun 2023 ini, saudara, Gereja Bethel Indonesia, ya, Gereja Bethel Indonesia juga membuat resolusi, rencana dan target seperti tahun-tahun lalu, ya, tahun-tahun sebelumnya. Yang selama itu juga sudah kita bahas bersama-sama, karena apa yang saya sampaikan juga merupakan keputusan yang diambil dari Gereja Bethel Indonesia, dari BPH. Nah, di dalam minggu pertama tahun 2023 ini, saudara, Gereja Bethel Indonesia membawa tema yang diangkat dari Filipi pasal 3, ya, yang diangkat dari Filipi pasal 3. Di minggu pertama tahun 2023 ini, gereja kita membawa tema yang diangkat dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 16. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapmu, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, ya. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat perlebihan yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, saudara, selaras dengan firman Tuhan tersebut dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, ya, seirama selaras dengan firman Tuhan tersebut, Paulus juga berkata dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Saudara, alasan Paulus mengapa dia tetap bekerja. Alasan Paulus mengapa dia tetap fokus kepada panggilannya, kepada pelayanannya, adalah karena dia tidak pernah menganggap bahwa keberhasilan yang sebuah keberhasilan. Ya, walaupun orang lain mungkin mengatakan keberhasilan, tapi dia mengatakan itu bukan keberhasilan. Dia terus berjuang, dia terus bekerja, dia terus fokus kepada panggilannya, kepada pelayanannya. Artinya, saudara, sangat jelas bahwa dalam hal ini Paulus ingin mengajak kita, ingin membawa kita untuk tetap dan terus fokus pada panggilan dan tujuan kita. Ya. Ayat 15a tadi dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Ya, Paulus mengajak kita fokus kemana? Ke Yesus. Ya, fokus ke Yesus. Ketika hidup kita ini fokus kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin jelas. Kita tidak akan terombang-ambing oleh keadaan atau kejadian di sekitar kita, akan tetapi kita malah akan semakin menjadi pemenang.
Ya, fokus. Saya bersaksi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, 8 tahun, ya, kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya pergi ke daerah Kromo. Saya lewat kebun sawit, saya tidak tahu jalan. Sampai di sana saya tersesat. Setiap ketemu orang saya tanya, Pak, kemana arah kilometer 15? Kesana, Pak. Ketemu orang satu lagi, saya tanya kemana? Kesana, Pak. Hampir setiap ketemu orang selalu saya tanya. Ya, ada yang berbeda, ada yang sama. Orang berkata malu bertanya, sesat di jalan. Tetapi saya banyak bertanya, saya malah tersesat. Karena apa? Semakin banyaknya saya bertanya, saya nggak fokus. Saya ini mana yang harus saya percaya, yang sana atau yang sini. Ya, jadi saya tidak fokus. Nah, dalam keadaan seperti itu, puji Tuhan kami ditemukan oleh seorang mungkin manajer. Saya bertanya, baru diarahkan yang membuat semacam peta begitu saja ke sana, Pak. Puji Tuhan akhirnya sampai. Ya, mau bertanya tentang jalan, banyak bertanya malah sesat. Ya. Saudara semua yang dikasih Tuhan, ini karena apa? Kurang fokus. Coba kalau percaya satu saja, mungkin saya tidak akan tersesat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita fokus kepada panggilan kita, tujuan hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak akan berkembang-ambing. Kita tidak akan goyah, bahkan akan semakin mengantarkan kita menjadi seorang pemenang. Ya. Daud berkata di dalam Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saudara, Daud selalu memandang Tuhan. Ya. Daud selalu memandang Yesus. Makanya pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Ya, saudara semuanya. Daud punya cara jitu, punya cara yang pas saat menghadapi masalah dan tantangan. Dia selalu fokus memandang Tuhan. Dia fokus hanya kepada Allah saja yang sanggup memberikan kemenangan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyelesaikan masalah. Dan memang benar, Daud akhirnya memperoleh kemenangan di dalam hidupnya. Fokus kepada Yesus, fokus kepada Tuhan. Memang solusi kita, bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan, tapi fokus kepada Tuhan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, selalu ada penekanan setiap dari apa yang diucapkan oleh Paulus. Saudara, masalah dan tantangan pasti ada di dalam kehidupan kita. Persoalan, problem pasti ada. Kabar baiknya adalah kita tidak perlu takut. Kabar baiknya adalah kita nggak perlu khawatir, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari semua masalah yang ada. Fokus saja kepada Tuhan. Hari ini jika kita ingin mengalami kemenangan, jika di tahun 2023 ingin mengalami kemenangan dalam pergumulan hidup, jangan fokus kepada masalah. Amin. Jangan fokus kepada persoalan, tapi arahkan pandangan itu kepada kebaikan Tuhan. Arahkan dan sampaikan semuanya itu. Fokus saja kepada Tuhan kita yang besar itu.
Fokus itu artinya tidak menjual hati, tidak menjual hati, atau berusaha menjual hati. Itu fokus. Fokus itu artinya melihat dengan jelas, memusatkan perhatian, tenaga, dan pikiran. Itu namanya fokus dan hanya memiliki satu sasaran saja. Dalam cerita pewayangan yang bisa fokus itu hanya Arjuna saja. Ya, pada waktu disuruh memanah seekor burung, semua saudara-saudaranya mengarah kepada seekor burung itu. Ditanya oleh gurunya, saya paling senang saudara cerita wayang kalau banyak nasihat. Ditanya, Bima, panah kamu arahnya kemana? Ke burung itu, burung. Yudhistira arahnya kemana? Ke sana, ke burung itu. Bahkan saudara-saudara dari Kurawa juga arahnya ke burung itu. Lalu Arjuna ditanya, Arjuna, panahmu arahnya kemana? Ke mata burung itu. Fokus satu sasaran saja. Jadi langsung ke mata burung itu. Itu fokus, nggak menjual. Ya, tidak menjual. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kalau kita sudah fokus saudara, maka kita tidak akan rahasia di dalam hidup ini, termasuk pada saat kita ibadah. Kalau ibadah kita fokus, kita tidak akan sia-sia. Ada sebuah cerita saudara. Ada seorang jemaat, seorang anak remaja datang kepada gembalanya. Remaja ini dirajin beribadah, tapi suatu hari dia berkata kepada gembalanya, Pak Gembala, mulai hari ini saya tidak mau beribadah lagi di gereja ini. Saya tidak mau lagi beribadah di gereja ini. Jadi mohon maaf, kalau ke depan saya tidak datang lagi. Loh kenapa sebenarnya? Karena di gereja ini saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani. Saya menemukan orang-orang yang kelihatannya ibadah, tapi sebenarnya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena pada waktu ibadah dia sibuk dengan HP. Pada waktu ibadah dia sibuk dengan gadgetnya. Pada waktu ibadah dia malah SMS-an, malah WA-an. Kenapa kamu tahu? Karena saya pernah cek. Pada jam-jam firman Tuhan, dia bisa membuat WA ke siapapun. Mulai minggu depan saya tidak mau banyak lagi Pak Gembala. Orang-orang seperti itu mengganggu pikiran saya, mengganggu fokus saya. Sementara juga ada orang lain yang membicarakan keburukan-keburukan temannya, membicarakan hal-hal yang jelek tentang temannya. Hal ini mengganggu fokus saya pada saat saya ibadah. Kok kamu tahu? Ya jelas saya tahu, kalau saya terganggu ya saya perhatikan. Saya merasa terganggu, Pak Gembala, jadi mungkin mau depan, saya mohon maaf, saya tidak bisa pergi. Akhirnya sang gembala ini berpikir sejenak. Kalau itu sudah keputusanmu, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sudah keputusanmu, kamu tidak ada keputusan, tapi saya yang tidak satu syarat saja yang mungkin bisa kamu lakukan. Terserah kamu bisa melakukan atau tidak. Tidak satu saja sebelum kamu meninggalkan gereja ini. Apa itu? Apa itu Pak Gembala? Pada saat ibadah, cobalah ambil segelas air. Ya, ambil segelas air sambil memuji Tuhan, tidak apa-apa, kamu ambil saja segelas air, penuhi saja gelas itu.
Kalaupun kamu harus misalnya gerak menari-nari, ya silakan. Tapi kamu tetap pegang saja gelas itu yang penuh dengan airnya. Dan saya minta jangan sampai tumpah setitik pun daripada air itu. Saya hanya minta itu saja. Dan si remaja ini pun membawa segelas air saudara pada saat ibadah sambil memuji Tuhan. Karena pesan gembala seperti itu hingga tidak ada setetes pun air yang terjatuh. Jadi benar-benar remaja ini melakukan apa yang dikatakan gembalanya. Jangan sampai setetes air pun jatuh dari gelasmu. Dan puji Tuhan, tidak ada yang jatuh. Nah, setelah selesai, sang gembala pun bertanya, bagaimana? Sudahkah kamu tadi ibadah membuat air yang ada di gelas itu tidak jatuh? Sudah. Apakah ada yang tumpah dan jatuh? Tidak ada, Pak Gembala. Tidak ada sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan HP-nya? Saya tidak tahu, Pak Gembala. Apakah di gereja tadi kamu mendengar orang-orang atau melihat orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain? Saya juga tidak tahu, Pak Gembala. Saya benar-benar tidak tahu. Agar sang gembala pun tersenyum dan berkata, begitulah hidup saudaraku. Begitulah hidup saudaraku. Jika kamu fokus pada ibadahmu, jika kamu fokus pada tujuan hidupmu, jika kamu fokus, kau berangkat ke gereja mau ibadah, maka kamu tidak akan punya waktu untuk melihat orang lain bermain HP. Kamu gak ada waktu lagi untuk mendengar orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain. Karena apa? Kamu fokus pada tujuan kamu datang ke gereja. Karena kamu fokus kepada tujuanmu hanya untuk Tuhan. Biar saja orang mau main HP, mau menjelekkan orang lain, itu urusan dia. Tapi yang penting kamu sekarang adalah dirimu dengan Tuhan. Fokus saja kamu kepada Tuhan. Itulah hidup anakku. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain di gereja membuatmu lupa akan kualitas dirimu sendiri. Karena banyak orang yang melihat keburukan orang lain dan tidak pernah melihat keburukan dia sendiri. Melihat orang lain bermain HP, dia sendiri juga tidak sadar kalau dia sendiri juga main HP. Kualitas orang lain diperhatikan, kualitas dirinya dia lupa memperhatikan. Ini hidup anakku, ini hidup saudaraku. Kata gembala, saya bukan tidak tahu kalau ada orang-orang yang seperti itu. Saya berdiri di mimbar, kata gembala itu. Saya melihat orang-orang yang fokus pada khotbah, pada puji-pujian, apapun yang saya tahu. Tetapi saya tidak mau fokus pada orang-orang yang seperti itu karena saya tidak mau berbuat. Sebagai seorang pengkhotbah saya fokus apa yang saya sampaikan. Saya fokus apa yang saya sampaikan, apa firman Tuhan yang saya lakukan. Karena itu tujuan itu adalah panggilan saya. Ini saudara, fokus semua. Fokus kepada Tuhan. Jangan lagi terpengaruh orang-orang mau apapun di sekitar, silakan. Tetap puji Tuhan. Lihat saja Yesus, pandang saja Yesus, pandang saja Dia yang hebat dan luar biasa, yang telah mengantarkan kita ke tahun 2023 ini. Tahun baru adalah fokus baru, tahun baru adalah resolusi baru. Jangan lagi diperbudak, jangan lagi dipermainkan oleh masalah-masalah yang ada. Karena apa? Banyak orang-orang di dalam gereja yang dipakai oleh setan, kuasa kegelapan iblis juga kesana memakai. Lucifer itu penyembah Tuhan yang luar biasa.
iblis. Korban kesombongan yang akhirnya dia jatuh. Apa sih kalau kita sudah fokus yang ingin kita capai? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi tujuan dari fokus, goal yang ingin dicapai dari fokus apa? Pembaharuan, ya, pembaharuan. Dan pembaharuan itu hanya bisa terjadi kalau kita fokus saja. Saudara semua di dalam Tuhan, selama di tahun 2022 saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan, saya berusaha fokus yang sudah dicanangkan oleh Gereja Bethel Indonesia. Walaupun sebenarnya boleh pakai, boleh tidak. Termasuk di tahun 2022, tentunya kita semuanya berusaha. Karena orang-orang yang ditempatkan di sana, di BPP sana, mereka dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, dan diperlengkapi Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa, keputusan-keputusan yang luar biasa. Ya. Pembaharuan hanya bisa dicapai kalau kita mau fokus. Kalau nggak ada fokus, kalau mau menimpa ke kanan atau ke kiri, nggak bisa fokus semua. Nah, firman Tuhan tadi saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang dia katakan di dalam firman-Nya tadi saudara, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu yang ayat 13. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai perjalanan iman kita di tahun 2023 ini terhambat atau terhadang atau terganggu oleh pengalaman dan masalah-masalah masa lalu. Ya, ingat kita punya Tuhan yang besar. Masalah itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Jangan sampai menjadi penghambat. Ya. Jangan sampai menjadi penghambat perjalanan iman kita. Seberat apapun masalah kita di tahun lalu, sudah saatnya kita tinggalkan. Selamat tinggal masalah, selamat tinggal kenangan tahun 2022. Jangan lagi menoleh ke belakang, arahkan ke depan. Pandang saja ke depan. Langkah terburuk pun jika harus diambil, tetaplah ke depan, tetaplah ke depan. Yesus pun berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan demikian saudara, fokus itu penting. Fokus itu penting. Bayangkan kalau saudara ibadah tidak fokus, apa yang terjadi? Ya ujung-ujungnya paling hanya melihat orang lain, kualitas orang lain saja. Ya, karena tujuannya bukan ibadah. Mungkin tujuannya ibadah tapi terganggu oleh teman-teman lain, oleh jemaat lain. Nah, mulai hari ini saudara, mulai hari ini
Jangan pandang masalah, pandang saja Yesus. Karena tanpa fokus yang jelas dan kuat, kita tidak akan bisa mencapai apapun juga. Sia-sia saja perjalanan jauh kalau kita tidak fokus. Kita sudah memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu kita terima dari Tuhan. Ya. Kalau saya bisa seperti ini, semuanya berasal dari Tuhan. Bisa menyanyi, bisa memberi pujian, bisa memainkan musik, juga semuanya berasal dari Tuhan. Apakah itu baik atau buruk, itu relatif di depan mata orang lain, di depan Tuhan. Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Yang penting kita fokus, dipercayakan ini, lakukan saja. Kita mempunyai banyak saksi bagaimana Allah yang memilih kita. Banyak orang-orang yang melihat kita. Mari kita tinggalkan semua beban, masalah yang menimpa kita, yang membebani kita di belakang kita, dan berlomba dengan tekun pada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Langkah-langkah kita harus kita lakukan untuk memenangkan perlombaan iman, yaitu melepaskan beban, melepaskan masalah, dan tekun. Tinggalkan yang lama, fokus kepada yang di depan. Fokus kepada yang di depan. Jangan anggap enteng masalah fokus ini. Bukan yang penting hadir di gereja, setor muka, selesai doa. Benar-benar kita datang ke gereja karena fokus kita kepada Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Jangan menganggap remeh yang namanya fokus ini. Kalau itu adalah jembatan, itu adalah sebagai sebuah pengantar kita untuk kita mengalami kemenangan. Situasi apapun, keadaan apapun dapat berubah dari waktu ke waktu, tetapi fokus jangan sampai berubah. Bagaimana caranya? Pandang saja Yesus. Ingat kebaikannya, ingat apa yang sudah dilakukan kepada kita. Sudah selayaknya kalau fokus kita kepada bukan kepada teman-teman kita depan belakang kita. Jangan fokus kepada orang yang tidak biasa. Ini saudara. Kalau HP untuk melihat firman Tuhan itu tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kalau sudah browsing dan lain sebagainya pada waktu menyanyi, pada waktu pujian, pada waktu berkhotbah, ini saudara, ini bukan tempatnya. Gereja bukan tempatnya. Apalagi pada jam-jam ibadah, jam-jam firman Tuhan disampaikan, kita tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Jadi oleh sebab itu saudara, keadaan apapun bisa berubah, tapi fokus kita datang kepada Tuhan, jangan sampai berubah. Jangan lihat masalah. Mungkin kita lihat masalah si A, lihat si B yang tidak bermasalah, lihat si C yang tidak bermasalah, lihat si D yang tidak bermasalah, dan sebagainya. Hanya itu yang membawa kita kepada fokus kita. Jangan sampai berubah tujuan kita. Jangan sampai berubah. Dan ini memang perlu belajar. Perlu belajar. Saya juga perlu belajar. Ketika saya dipercayakan untuk melayani di tempat lain, saya tidak bisa main-main. Saya tetap berusaha fokus apa yang menjadi pesan dari orang tersebut, dari gereja tersebut. Saya tidak bisa main-main, saya harus fokus pada apa yang saya sampaikan. Masalah benar atau tidak, tapi pikiran saya tidak mau digoyangkan tanpa fokusan saya. Hidup yang terpusat pada Kristus, saudara, akan membuat kita hidup rohani yang lebih sempurna. Memang tidak ada yang orang yang sempurna itu, tapi orang yang sok sempurna banyak. Tidak ada orang yang suci di dunia, tapi orang yang
sok suci itu mana. Dan kita hanya bisa belajar, berusaha, saya terus belajar, terus ingin menambah wawasan. Saya bukan siapa-siapa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku tidak menganggap keberhasilan tahun 2020 stop berada. Tidak. Bagaimana kita belajar, bekerja, fokus apa panggilan, fokus saja. Keberhasilan? No, bukan keberhasilan. Berhasil kalau sudah mati dari panggilan selesai sudah. Nah, saudara semua dengan Tuhan. Tahun baru adalah fokus lagi. Mungkin semua arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Jangan mengemusi kita untuk maju ke depan. Dan kita akan berpandang saja kepada Yesus.